Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon maaf sebelumnya, saya baru bisa memberikan responsi praktikum terkait mata kuliah farmasi analisis. Nah, untuk praktikum farmasi analisis, kebetulan yang menjadi penanggung jawab dari awal hingga akhir, khusus untuk kelas A sampai kelas D, jadi A, B, C, D, itu kebetulan penanggung jawabnya adalah saya. Jadi full semuanya dari praktikum online hingga praktikum offline itu saya yang bertanggung jawab. Karena untuk perkuliahan itu dipegang oleh Ibu Rizka selaku penanggung jawab perkuliahan. Tapi untuk praktikum saya yang bertanggung jawab. Nah, untuk praktikum itu dibagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama yaitu praktikum online. Di sini saya tampilkan praktikum yang online. Ada praktikum online. Nah, ini praktikum online. Nah, ini online atau dry lab, di mana praktikum online ini kita atau saya khususnya akan membahas dari mulai responsi hingga penjelasan teknis yang akan dilaksanakan di laboratorium. Nah, di sini sudah saya bagi kelompoknya berdasarkan kesepakatan dari hasil rapat dosen kemarin waktu hari Jumat. Jadi setiap angkatan itu dibagi menjadi 18 kelompok maksimal. Satu angkatan, kalau misalkan ini angkatan berapa ya? Angkatan 2019, maka misalkan setiap angkatan itu dibagi maksimal 18 kelompok. Jadi tidak ada praktikum per kelas. Kalau dulu mungkin Anda mengenal bahwa praktikum itu dibagi menjadi praktikum per kelas. Nah, bagi kelompoknya dalam satu kelas. Nah, kondisi saat ini menjadi berbeda. Kenapa? Karena kita melaksanakan praktikum di era new normal. Jadi yang asal mulanya satu kelas itu dibagi menjadi beberapa kelompok, sekarang dilebur. Jadi satu angkatan dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, kelompoknya saya kira sudah saya share di setiap ketua kelasnya untuk pembagian kelompoknya. Nah, ini akan saya bahas terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah praktikum yang dilakukan secara dry lab atau online. Nah, di sini pembagian kelompoknya sudah ada. Kemudian hari dan waktunya saya cantumkan fleksibel di sini. Kenapa disebut fleksibel? Karena takutnya ada jadwal yang bentrok. Kemarin ada mahasiswa yang bertanya, Pak, bagaimana kalau misalkan ada beberapa kelompok pada hari tersebut, dan kebetulan kelompok tersebut melaksanakan di hari itu, ada mata kuliah yang bentrok. Jadi gimana mensiasatinya? Nah, supaya tidak terjadi hal yang tidak diharapkan, supaya win-win solution, jadi saya cantumkan fleksibel, jadi bebas saja. Nah, teknis praktikum online, nanti di sini ada responsi praktikum di bulan November, ada responsi praktikum. Kalau menurut aturan Pak Iqbal itu ada 3 kali responsi, waktunya bebas, silahkan saja gimana dosennya masing-masing. Nah, kemudian dilanjutkan di bulan Desember, ada penjelasan modul ke-1 dan modul ke-2, modul ke-3 dan ke-4, modul ke-5 dan ke-6, dan modul ke-7. Jadi di dalam satu buku modul yang akan saya share nanti, di situ tercantum sebanyak 7 modul praktikum. Ada 7 yang akan dipraktikumkan di dalam modul praktikum tersebut. Tetapi semuanya tidak akan mungkin bisa dipraktekkan di laboratorium, karena keterbatasan waktu juga. Nah, sehingga ada 3 modul yang tidak dipraktikumkan di lab gitu ya. Nah, kalau ada 3 modul yang tidak dipraktikumkan di lab, nanti insya Allah saya akan memberikan simulasi. Akan memberikan simulasi bagi praktikum yang tidak dipraktikumkan secara lab basah atau praktikum laboratorium. Jadi diberikan simulasi. Tapi semuanya juga akan dijelaskan di sini. Makanya di sini menjelaskan modul 1 dan modul 2, modul 3 dan modul 4 itu dijelaskan seperti apa pengerjaannya. Nanti akan diberikan simulasinya bagi modul yang tidak dipraktikumkan di lab. Tidak dipraktikumkan di lab.
Tapi kalau misalkan dipraktikumkan di lab, tidak akan saya kasih simulasi atau contoh praktikumnya, tidak. Karena akan dikerjakan nanti di laboratorium. Nah, kemudian di sini ada praktikum online itu sebanyak 3. Jadi yang disimulasikan nanti akan saya pilih modul berapa saja sih yang akan saya simulasikan sehingga tidak usah dikerjakan di laboratorium. Jadi makanya di sini ada praktikum online ke-1, kedua, ketiga. Berarti ada modul ke-1, modul kedua, dan modul ketiga. Begitu. Nah, kemudian untuk responsinya setiap modul dibahas. Modul 1 dan modul 2 saya bahas nanti. Dimulai cara membuat larutan, dimulai dari menyiapkan alat, dan lain sebagainya. Kemudian ada modul ketiga dan keempat juga saya akan jelaskan. Dimulai prinsip titrasi, misalkan kalau kita prakteknya titrasi seperti apa, kemudian alat dan bahan yang digunakannya seperti apa, reaksinya seperti apa, dan beberapa alasan-alasan yang sekiranya mungkin menjadi pertanyaan bagi diri Anda atau misalkan bagi teman-teman sekalian. Nah, gitu. Jadi semuanya dibahas dari modul 1 sampai modul 7. Kemudian nanti ada praktikum simulasi. Nah, praktikum simulasi itu bisa saja diletakkan di awal ataupun diletakkan di akhir praktikum online ini. Gitu. Tapi anaknya memang diletakkan di terakhir. Kalau misalkan saya mencantumkannya seperti ini ya tidak masalah. Toh saya nanti yang bertanggung jawab di praktikum ini. Mana saja yang nanti akan saya jelaskan itu tergantung keputusan saya berdasarkan hasil pertimbangan yang matang, gitu ya. Jadi jika ada yang bertanya, Pak, ini waktunya kapan untuk praktikum online? Waktunya bebas nanti. Kenapa? Karena saya akan buat dalam bentuk YouTube. Ini sengaja saya rekam, kemudian nanti saya akan upload di YouTube. Jadi teman-teman sekalian bisa melihat kapanpun penjelasan yang saya berikan. Kalau misalkan saya menggunakan Zoom meeting, boleh-boleh saja silakan. Tetapi masalahnya takutnya ada mata kuliah yang bentrok. Itu yang pertama. Dan yang kedua, takutnya terjadi kendala masalah jaringan internet. Kalau misalkan pada saat saya memberikan materi, terjadi kendala jaringan internet, maka mungkin saja ada sebagian teman-teman Anda yang tidak bisa melihat atau mengikuti penjelasan yang saya berikan. Jadi kalau saya berikan dalam bentuk YouTube, kapanpun Anda ingin melihatnya, boleh silakan. Jika misalkan ada yang tidak dimengerti, mungkin bisa diulang lagi videonya di YouTube tersebut, ataupun jika ada yang ingin ditanyakan, nah, maka silahkan Anda tanyakan di kolom komentar, ataupun misalkan Anda boleh menjapri langsung ke saya via WhatsApp. Ataupun jika ingin berdiskusi lebih banyak dan ingin lebih jelas lagi, boleh silahkan Anda menemui saya di laboratorium. Saya selalu ada di sini. Tapi sebelum menemui saya, tolong dijapri dulu, ditanyakan dulu, Pak, apakah sudah ada di laboratorium, ataupun misalkan hadir atau tidak ke laboratorium, takutnya saya tidak hadir karena mungkin saja ada pekerjaan yang lain yang harus saya kerjakan. Begitu. Jadi bebas, dengan saya bebas, tidak usah kaku, silahkan saja. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan mau ditanyakan di kolom komentar di YouTube, mau dijawab langsung via WhatsApp supaya saya bisa langsung membalasnya, ataupun bisa datang langsung supaya kita bisa berdiskusi lebih panjang dan lebih jelas lagi gitu. Ya, jadi waktunya fleksibel di situ, tapi kalau secara tertulis sebenarnya jadwalnya sama dengan praktikum yang offline. Misalkan di sini kelompok 1 jam 8 sampai jam 10 sebenarnya seperti ini. Kalau misalkan kita menggunakan Zoom meeting. Tapi karena saya menggunakan bantuan YouTube juga, sehingga waktunya lebih fleksibel. Kapanpun Anda ingin melihat penjelasannya, bisa Anda buka di channel YouTube yang sudah di channel YouTube saya, yang dimana di dalamnya sudah saya upload materi penjelasan tentang apa-apa saja yang sudah saya jelaskan, gitu ya. Nah, itu untuk penjelasan awal. Kemudian di sini kelompoknya, nah untuk kelompok, Pak, bolehkah saya berpindah kelompoknya? Tidak bisa. Kenapa? Karena kalau misalkan Anda berpindah kelompok, maka nanti akan mengganggu praktikum yang lain. Karena pembagian kelompok ini sudah disesuaikan dengan praktikum. Yang pertama analisis farmasi, mikrobiologi, farmasi, dan yang lainnya. Mungkin di teknologi farmasi ataupun mata kuliah yang lain mungkin akan menjadi berbenturan nantinya. Jadi untuk kelompok saya bakukan seperti ini.
Kalau untuk praktikum baik praktikum online maupun praktikum yang offline ataupun wet lab, begitu ya. Nah, itu untuk penjelasan praktikum online. Jadi apa saja yang akan dibahas di praktikum online tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama saya akan memberikan responsi terkait praktikum, dimulai pembuatan jurnalnya seperti apa, kemudian akan menjelaskan laporannya seperti apa. Nah, setelah itu kemudian teknis praktikum nanti di lab nanti harus seperti apa. Aturan umumnya, aturan khususnya nanti akan saya jelaskan di responsi yang pertama. Insya Allah kalau misalkan bisa saya hari ini ada waktu, saya akan memberikan penjelasan mengenai aturan-aturan praktikum yang harus Anda patuhi di laboratorium analisis farmasi. Karena sebelumnya mungkin Anda baru masuk laboratorium kimia dasar dan mungkin aturannya tidak jauh beda sebenarnya seperti praktikum kimia dasar, tapi karena berbeda penanggung jawab dan laboratoriumnya juga berbeda, mungkin ada sedikit perbedaan antara aturan atau kebijakan di lab kimia dasar dan di lab kimia farmasi analisis. Jadi tolong nanti disimak, silahkan bisa Anda lihat di video-video selanjutnya, gitu ya. Kemudian setelah misalkan, jadi penyelenggaraan praktikum online itu dilakukan dari November hingga Desember. November hingga Desember akhir itu harus sudah selesai. Saya menjelaskan dari mulai aturan, dari mulai cara pembuatan jurnal, cara pembuatan laporan, kemudian menjelaskan setiap modul secara garis besar. Modul pertama misalkan titrasi asam basa, saya menjelaskan tentang titrasi asam basa. Yang kedua kompleksometri, dan selanjutnya hingga analisis kualitatif itu harus sudah selesai. Dari modul 1 sampai modul 7 sudah harus saya selesai menjelaskannya. Kemudian akan saya lanjutkan dengan praktikum online atau simulasi. Nanti saya akan laksanakan simulasi, mungkin dibantu oleh laboran untuk membuat video simulasi. Sehingga ada 3 modul yang tidak dipraktikumkan di laboratorium, tetapi kami memberikan simulasinya. Gitu ya. Di sini ada tahapan selain menjelaskan modul ke-1, modul ke-2, dan selanjutnya juga Anda haruskan dari mulai bulan November sekarang hingga akhir Desember, itu Anda harus membuat jurnal praktikum. Nah, di akhir saya akan memberikan tes, Karena tes itu merupakan suatu syarat di mana mahasiswa berhak atau tidak masuk ke dalam laboratorium untuk melaksanakan praktikum. Jadi harus melaksanakan tes dulu. Jika sudah dinyatakan lulus tesnya, maka nanti Anda boleh melakukan praktikum secara basah atau wet lab. Jadi praktikum langsung di laboratorium, begitu. Nah, jika ada yang perlu didiskusikan, boleh silakan didiskusikan secara langsung tadi. Bisa langsung di chat di kolom komentar, bisa langsung di WhatsApp sayanya langsung, ataupun misalkan bisa menemui saya langsung di sini. Ataupun misalkan ingin lebih lanjut lagi, Pak, saya ingin diskusinya lebih banyak orang, boleh silakan. Saya akan buka Zoom meeting. Kalau misalkan diperlukan diskusi yang benar-benar orangnya sangat banyak dan kemudian pertanyaannya banyak sekali yang ingin ditanyakan, gitu ya. Nah, untuk praktikum itu merupakan tindak lanjut dari teori. Jadi, apa yang diberikan di laboratorium, apa yang diberikan di kelas atau di teori, nah diaplikasikan di praktikum, gitu ya. Jadi, untuk pembuktiannya, benar sih tidak bahwa titrasi asam basa itu jika menggunakan indikator fenolftalin, misalkan perubahan warnanya jadi merah, gitu. Nanti dibuktikannya di laboratorium pengaplikasiannya, gitu ya. Jadi kalau sudah selesai dari bulan November hingga Desember praktikum atau penjelasan secara online atau praktikum online sudah selesai, maka dilanjutkan ke praktikum yang real atau wet lab, praktikum laboratorium. Nah, di sini untuk praktikum yang dilaksanakan di laboratorium, sama kelompoknya tidak berubah, dari kelompok 1 hingga kelompok 18, itu sama kelompoknya tidak berubah. Nah, di sini untuk penjadwalannya itu dilaksanakan di bulan Januari. Jadi selama 1 bulan. Nah, di sini modul yang dipraktikumkan ada modul 1, 2, 3, 4. Nah, modul 1, 2, dan 3, dan 4 itu bukan berarti berurutan
nanti saya akan kasih modul, bukan berarti berurutan modul 1 sampai modul 4 yang akan dipraktekkan, tidak, tapi ada 4 modul dari buku modul tersebut yang dipilih untuk dipraktikumkan di laboratorium. Nah, pemilihan tersebut berdasarkan hasil pertimbangan terlebih dahulu. Sekiranya kira-kira mana sih yang cocok supaya bisa mewakili dari apa yang diberikan di teori gitu ya. Jadi hanya 4 modul yang dipraktikumkan di laboratorium. Nah, kelompoknya masih sama dan jadwalnya juga atau harinya dan waktu pada hari tersebut sudah ditentukan. Misalkan untuk kelompok hari Senin, kelompok 13 itu jam 8 sampai jam 10 gitu. Setelah itu kemudian dilanjutkan oleh kelompok 14 jam 11 sampai jam 13. Kemudian kelompok 15 14 sampai 16. Begitupun selanjutnya dari hari Senin hingga hari Sabtu. Itu ya. Kemudian untuk praktikum laboratorium saya dibantu dengan laboran, dibantu oleh Kang Ruby. Di sini ada Kang Ruby yang membantu saya selaku laboran. Nanti akan mendampingi saya pada saat proses praktikum laboratorium berlangsung. Nah, untuk aturan-aturannya seperti apa di laboratorium? Nah, nanti saya akan jelaskan di video berikutnya ya. Nah, untuk kelompoknya siapa saja itu pun sudah saya share. Nah, dari kelompok, kemudian jadwal, hingga orang-orang pada kelompok tersebut siapa saja itu sudah saya bagi. Dan ini juga sudah saya share dalam bentuk soft file dan sudah saya berikan ke ketua kelas atau perwakilan kelas untuk men-share di setiap kelas masing-masing. Nah, begitu mudah-mudahan bisa membantu, mudah-mudahan bisa sedikit memberi pencerahan apabila misalkan ada beberapa pertanyaan dalam diri Anda yang belum tertanyakan ke saya, mungkin tadi sudah saya jelaskan dan mudah-mudahan bisa memberikan informasi dan pencerahan. Gitu ya. Nah, untuk penjelasan kali ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jika ada yang menanyakan tadi, silahkan ditanyakan di kolom komentar atau di WhatsApp langsung, ataupun bahkan di ada datang ke sini untuk mengunjungi laboratorium sambil main, tapi jangan bergerombol. Kalau 1-2 orang boleh saja, silahkan. Karena saya juga di lab selalu juga melaksanakan proses bimbingan dengan mahasiswa yang sedang melaksanakan tugas akhir. Jadi boleh saja ke sini. Ya, terima kasih untuk penjelasannya. Untuk penjelasan kali ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.